Presiden Jokowi optimis transisi kepemimpinan nasional berjalan baik. Polisi ungkap penyelundupan ekstasi asal Denmark di PIK. Ten Hag terancam dipecat. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara, mulai dari perkembangan politik, sosial, hingga isu olahraga yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Presiden Joko Widodo menyoroti tantangan dan peluang ekonomi global saat pembukaan Trade Expo ke-39. Ia mengajak pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang di era digital dan meningkatkan ekspor produk unggulan Indonesia. Juga sudah banyak dibahas secara luas soal overproduksi di China. Banyak negara sudah mulai khawatir dan bersiap melindungi pasar domestiknya dari masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah. Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita, harus mampu memasarkan produk-produk kita, agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri. Presiden Joko Widodo dengan penuh optimisme meyakini bahwa proses transisi kepemimpinan nasional yang akan dijadwalkan pada 20 Oktober berlangsung tanpa hambatan. Hal ini disampaikan Presiden dalam pidato pada BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center pada Selasa lalu. Rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan, tapi setelah menjadi presiden terpilih, di semua rapat terbatas, rapat paripurna selalu hadir sehingga rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang sekarang. Sebagai contoh, untuk RAPBN 2025, saya enggak tahu berapa kali pertemuan Pak Prabowo dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan itu. Wakil Presiden menghadiri sesi pleno di National Convention Center Vientiane, Laos. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan ada 3 capaian penting dalam penguatan peran ASEAN. Jadi luar biasa peningkatannya itu. Dan dua-dua ini berdampak pada penanggulangan kemiskinan, ya, dan juga stunting. Bahkan juga investasi ya meningkat dari 2 hal ini. Ini sesuatu yang kita syukuri, ya, dan secara lebih rinci mungkin saya minta dua-duanya menyampaikan dan di mana letak keberhasilan kita itu di dalam 2 hal ini, baik dalam rangka reformasi birokrasi terutama 5 tahun terakhir, dan juga SDGs kita sejak 2015 ya sampai 2030, di mana kita sudah mencapai angka tertinggi di Asia. Politikus Golkar Maman Abdurrahman dispil Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sebagai calon Menteri UMKM di Kabinet Prabowo Subianto. Sebagai kader Partai Golkar yang mendukung penuh Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Maman mengatakan siap ditempatkan di mana saja.
Politikus Golkar Maman Abdurrahman dispil dalam audiensi dengan Asosiasi Penyedia Motor Listrik Rabu 4 Oktober 2024 di DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melontarkan candaan kepada politikus Golkar Maman Abdurrahman sebagai calon Menteri UMKM di era Prabowo Gibran. Menanggapi hal itu, Maman katakan sebagai kader Partai Golkar yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 siap ditempatkan di mana saja. Dirinya juga menegaskan pemilihan kabinet 100% hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Maman mengatakan siapapun yang dipilih Prabowo tentunya memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Ini saya harus bilang bahwa terkait posisi menteri ke depan, saya pikir itu menjadi domainnya Pak Prabowo dan tentunya ketua umum partai saya yaitu Pak Bahlil. Namun sekali lagi 100% itu adalah hak prerogatif Pak Prabowo. Kami ini semata-mata semangatnya satu, bagaimana ke depan Indonesia bisa lebih baik lagi di era Pak Prabowo. Dan siap nggak Pak Maman kalau misalkan itu? Siap nggak? Begini, sekali lagi, saya tidak berani masuk kepada domain siap atau tidak siap. Itu semua hak prerogatif Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih yang insya Allah tanggal 20 nanti dilantik. Jadi bagi kami, sebagai kader Partai Golkar, saya siap ditugaskan di medan apapun. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan sudah ada beberapa nama yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk masuk ke dalam jajaran kabinetnya. Selain nama baru, nantinya juga akan ada beberapa menteri di era Presiden Joko Widodo. Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi nggak masuk gue ya. Termasuk nama-nama yang beredar, Pak? Hamin berapa sebelum pelantikan atau di hari pelantikan? Apa itu? Untuk pengumuman di kabinet dan nomenklatur. Rencananya mungkin saya tidak tahu, nanti akan tunggulah. Pokoknya 20 dilantik, mungkin 21 ya akan di. Menteri-menteri Pak Jokowi ada yang dipakai lagi nggak? Setahu saya ada. Dari PDI Perjuangan? Karena beredar nama 3 nama, Pak. Ada 3 nama yang jadi menteri sekarang, Menpan RB, Pak Azwar Anas. Tunggu. Insya Allah ada. Warga amankan pria di Koja, Jakarta Utara Senin lalu. Pelaku diduga mencabuli siswi SMP yang sedang sakit di kamarnya. Aksi cabul itu dilakukan seorang tukang sampah keliling. Pelaku melakukan tindakan saat orang tua korban tengah jualan di luar rumah. Pelaku nekat masuk ke dalam kamar di tengah kondisi rumah dalam keadaan sepi. Korban yang tengah sakit tidak bisa melakukan perlawanan. Warga yang geram berhasil mengamankan pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku langsung digelandang ke Polres Metro Jakarta Utara. Naomi Daviola, siswi SMK 3 Kota Semarang, ditemukan selamat setelah sempat dinyatakan hilang saat mendaki Gunung Slamet. Korban hilang berhasil ditemukan saat penyisiran di jalur pos 7. Naomi Daviola, seorang siswi kelas 3 SMK 3 Kota Semarang, sempat dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Slamet, Jawa Tengah. Usaha pencarian Naomi oleh tim gabungan berhasil membuahkan hasil. Tim yang menyisir jalan sekitar pos 7 berhasil mendapati Naomi yang sempat hilang sejak Minggu 6 Oktober 2024. Naomi yang kenakan jaket berwarna hitam langsung memeluk sang ibu. Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, dinobatkan sebagai salah satu tokoh Muslim Indonesia yang berpengaruh di dunia tahun 2025. Namanya menempati peringkat 18 dari 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia. Prabowo menduduki posisi peringkat 18 dari 500 tokoh. Hal itu terpotret dari publikasi The Muslim 500. The World's 500 Most Influential Muslim 2025. Nama Prabowo menduduki peringkat di atas sejumlah tokoh penting dunia lainnya. Seperti Raja Yordania Abdullah II,
Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan MBZ, putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman MBS, hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga telah memberikan sumbangsihnya terhadap bangsa dan negara, termasuk memfokuskan perhatiannya terhadap sesama saudara Muslim di negara lainnya, terutama di Palestina. Sebagai Presiden RI ke-8, Prabowo disinyalir akan menghadapi tantangan untuk menyatukan bangsa yang beragam. Berkaitan tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, kepemimpinannya akan menandai pergeseran dalam kebijakan domestik dan luar negeri Indonesia, yang berpotensi merepresentasikan peran negara di Asia Tenggara dan global. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menghadiri pertemuan ASEAN Political Security Community Council ke-28 di Vientiane, Laos. Hadi mengharapkan negara-negara di kawasan ASEAN bersatu dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dalam pertemuan ASEAN Political Community Council ke-28 di Vientiane, Laos, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto katakan pentingnya kerjasama ASEAN dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kian marak di Asia Tenggara. Langkah ini tidak hanya dalam perjanjian-perjanjian ASEAN, tetapi juga melalui kerjasama bilateral. Hadi katakan bahwa jika tidak ditangani dengan serius, Asia Tenggara berpotensi berubah dari pusat pertumbuhan menjadi pusat penipuan. Karena itu pentingnya kerjasama antara negara di kawasan ASEAN dalam menyelesaikan perjanjian ekstradisi untuk mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional. Sementara itu, Hadi juga mengapresiasi keberhasilan implementasi Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2025 dalam menyoroti pentingnya menjaga stabilitas di Laut Cina Selatan. Agenda yang kita angkat, yang pertama adalah terkait dengan perdagangan orang yang marak di negara-negara di ASEAN. Kemudian yang kedua juga kita ingin kerjasama secara komprehensif untuk menanggulangi perdagangan orang ini benar-benar harus dikonkretkan. Tidak hanya perjanjian-perjanjian di ASEAN, tapi juga harus bilateral ini kita lakukan agar permasalahan-permasalahan perdagangan orang ini bisa segera kita selesaikan. Termasuk juga perjanjian ekstradisi ini ASEAN harus benar-benar segera direalisasikan. Sangat penting apa yang saya sampaikan ini. Dan dalam pertemuan ini memang seluruh yang hadir adalah para menteri luar negeri, hanya Indonesia yang dihadirkan Menko Polhukam karena sesuai dengan tugasnya di 3 bidang adalah politik, hukum, dan keamanan. Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pengedar yang membawa puluhan ribu butir narkotika jenis ekstasi asal negara Denmark di kawasan PIK 2 Kosambi, Kabupaten Tangerang. Untuk mengelabui petugas, kedua pelaku memasukkan puluhan ribu butir ekstasi tersebut ke dalam baby car seat atau kursi pengaman bayi yang dikemas dengan kardus berwarna coklat. 2 orang pelaku berinisial FP dan FK tak berkutik saat tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kosambi, Kota Tangerang pada Minggu malam. Penangkapan terhadap kedua pelaku ini setelah petugas mendapatkan informasi terkait peredaran puluhan ribu butir narkotika jenis ekstasi asal negara Denmark yang rencananya akan diedarkan di DKI Jakarta. Untuk melabui petugas, kedua pelaku ini memasukkan sedikitnya 10.100 butir ekstasi ke dalam baby car seat atau kursi pengaman bayi dengan dikemas di dalam kardus berwarna coklat. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Selasa malam, Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia Sitohang mengatakan modus yang digunakan para pelaku ini termasuk modus baru dan para pengedar narkoba akan terus memperbarui modus yang akan digunakan untuk menyelundupkan narkotika masuk ke Indonesia. Saat ini pelaku dan barang bukti telah ditahan di Mapolda Metro Jaya dan penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif kepada 2 pelaku untuk mencari siapa dalang dalam penyelundupan narkotika jenis ekstasi ini. Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024, kami dari jajaran Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi bahwasannya akan ada sebuah transaksi narkotika jenis ekstasi di daerah PIK 2,
Kemudian kami memerintahkan tim, bersama-sama dengan tim kami melakukan observasi di daerah PIK 2, dan betul ada 2 orang yang kami curigai sedang hendak mengambil sebuah kardus. Lalu kami bekerjasama dengan pihak security dari lokasi PIK 2 tersebut. Kami mengamankan 2 orang tersebut, kemudian kami buka apa isi kotaknya di depan kedua tersangka tersebut, dan ada sebuah seperti car seat untuk duduk tambahan di jok mobil untuk biasanya dipakai untuk anak-anak. Kemudian kami buka car seat tersebut dan ditemukan ada 10.000 butir ekstasi. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Atlet putri para atletik asal Blora, Meidista Afdarista, berhasil menyumbangkan 2 medali emas bagi kontingen Jawa Tengah dalam ajang Peparnas 17 Solo 2024. Meski sempat mengalami cedera, Dista memenangkan lompat jauh putri dengan lompatan sejauh 4,89 meter serta mengamankan emas kedua pada lari 200 meter. Atlet putri para atletik Meidista Afdarista sukses menambah pundi-pundi medali emas bagi Jawa Tengah dengan meraih 2 medali emas pada 8 Oktober 2024 di Stadion Sriwedari Solo. Dista mengawali prestasinya dengan meraih emas di nomor lompat jauh putri dengan catatan 4,89 meter, mengungguli atlet dari Bali dan Nusa Tenggara Timur. Tak hanya itu, Meidista juga berhasil meraih emas di nomor lari 200 meter dengan waktu 28,64 detik. Setelah bersaing ketat dengan Keisha Hasna Aulia dari Jawa Barat. Dalam debutnya di Peparnas, Dista mengaku senang bisa menyumbang medali untuk Jateng, meski sempat mengalami cedera saat pelatihan. Ia juga berharap atlet lain juga bisa berkontribusi bagi Jawa Tengah untuk menjadi juara umum. Biar bisa nyumbang medali buat Jateng, biar bisa juara umum juga buat Jateng. Senang banget sih pastinya. Sempat menyangka nggak? Kalau ditarget sama pelatih sih emas, cuma ya agak nyangka juga sih, cuma ya best time juga selama. Bintang muda Chelsea Cole Palmer dinobatkan sebagai pemain terbaik Inggris musim 2023-2024 oleh Federasi Sepak Bola Inggris. Penghargaan ini melengkapi musim yang gemilang bagi Palmer di level klub maupun timnas. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.